Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya ucapkan selamat datang bagi pemirsa yang mungkin baru saja mampir di channel YouTube pribadi saya ini. Pemirsa, dalam menjalani suatu hubungan ya, ternyata yang suka selingkuh itu bukan cuma pria saja. Kebanyakan kan kalau ada kata-kata selingkuh sering dikaitkan ke laki-laki ya. Namun faktanya banyak juga loh wanita yang dia itu sebenarnya mudah sekali diajak selingkuh. Saya pernah dengar kata-kata dari teman saya ya yang menyampaikan selingkuh itu sebenarnya tergantung sama wanitanya. Kalau wanitanya nggak mau ya perselingkuhan itu nggak akan terjadi. Nah kalau saya mau menambahkan nih, ya tergantung sama orangnya ya, baik pria maupun wanita. Kalau misalkan dia diajak selingkuh dia nggak mau ya perselingkuhan itu nggak akan terjadi. Untuk itu tinggal bagaimana sih kuat-kuatan iman ya pemirsa. Untuk itu kita harus bisa menjaga kehormatan kita agar kita terhindar dari perilaku selingkuh. Nah sebenarnya ada beberapa hal nih pemirsa yang membuat seseorang mudah sekali diajak selingkuh. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah ketika dia punya masalah dengan pasangannya. Orang yang sedang punya masalah dengan pasangannya ini biasanya sedang ada di dalam posisi kurang nyaman dengan pasangannya. Dia biasanya juga akan melihat sisi buruk dari pasangannya yang selama ini mungkin tidak terlihat. Karena dia sedang bermasalah dengan pasangannya, apa yang dilakukan oleh pasangan seolah jadi salah. Apa yang ada dalam diri pasangan seolah tidak menarik. Apa yang ada dalam diri pasangan seolah-olah yang tampak adalah hal-hal buruknya saja. Nah, orang yang sedang dalam posisi ini biasanya kalau digoda atau didekati oleh pihak ketiga, ini mudah sekali untuk goyah. Kecuali kalau dia sekalipun punya masalah, punya iman yang kuat. Ini kembali lagi ya, poinnya adalah imannya yang harus kuat. Kalau orang punya masalah, imannya kuat, dia selalu menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Curhatnya kepada Tuhan. Namun kalau dia imannya lemah, didekatin sama teman kantornya atau didekatin sama mantannya, didekatin oleh pihak ketiga, kemudian dia curhat lah ini itu masalahnya dengan pasangan, akhirnya dia merasa nyaman, dia merasa didengarkan, merasa menemukan sosok yang lebih baik dari pasangannya, akhirnya terjadilah perselingkuhan itu. Oke? Jadi kembali lagi, kalau kita mau terhindar dari perselingkuhan, imannya harus kuat. Kemudian yang kedua adalah orang yang mudah baper. Dia mudah sekali terbawa perasaan. Baru dibaik-baikin sedikit, baru dipuji-puji sedikit, dia merasa senang. Dia merasa seolah-olah orang yang memuji ini adalah orang yang paling ngerti dia, orang yang paling peduli dia. Nah alhasil mudah sekali nih dia akhirnya jatuh cinta kepada orang tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang mudah diajak selingkuh itu biasanya orang yang dia merasa kurang kasih sayang. Entah itu dia menikah dengan orang yang tidak dia cintai dari awal, kemudian setelah dia menjalani ternyata orang tersebut masih juga tidak bisa perhatian ke dia. Atau mungkin memang dari awal mereka saling mencintai, kemudian ada permasalahan yang akhirnya membuat mereka saling berjauhan, membuat dia akhirnya tidak mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Atau bisa saja karena pasangannya ini terlalu sibuk sehingga tidak memberikan perhatian kepada dia. Dia merasa kurang kasih sayang dari pasangannya, dia juga tidak bisa bersabar atas hal itu. Akhirnya ketika ketemu dengan pihak ketiga yang memberikan perhatian ke dia, akhirnya dia kelepek-kelepek. Terjadilah perselingkuhan itu. Nah, untuk mengatasi itu semua ya pemirsa, itu memang kembali kepada diri sendiri. Apapun masalahnya, kalau misalkan kita memiliki iman yang kuat, tentu hal itu akan membuat diri kita terhindar dari perselingkuhan. Kemudian hal keempat nih pemirsa, ternyata belum selesai. Ada lagi ketika dia mudah bosan. Orang yang mudah bosan itu ya, sekalipun dia dapat yang spek terbaik, dia mendapatkan orang dengan karakter yang perfect, dia sudah mendapatkan segalanya, namun akhirnya membuat dia ya kurang bisa bersyukur atas itu semua, gara-gara
ada rasa mudah bosan itu. Nah, orang yang mudah bosan ini juga biasanya mudah tertarik kepada hal baru. Namun sekalipun dia sudah mencoba hal baru itu, dia akan mudah bosan lagi dengan hal baru itu, kemudian mencari-cari lagi. Nah, itulah mengapa kalau ada orang yang suka selingkuh, kadangkala di dalam dirinya itu banyak sekali kendala, termasuk salah satunya adalah bisa saja dia tipe orang yang mudah bosan. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa hal yang membuat seseorang mudah sekali diajak selingkuh. Namun sekali lagi, ketika kita memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan, kita memiliki ketaatan yang bagus, maka itu akan membuat diri kita memiliki energi spiritual yang bagus juga. Kita akan terhindar dari bisikan-bisikan jin dasim, kita juga akan terhindar dari godaan pihak ketiga yang akhirnya dalam apapun kondisi kita ya, seburuk apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tidak akan tertarik untuk menjalani perselingkuhan. Sekalipun mungkin orang yang ngajakin selingkuh mengiming-imingi ini itu, tapi kalau kita punya energi spiritual yang bagus, kita akan tetap survive, kita akan tetap kuat dan terhindar dari perselingkuhan itu. Nah, sampai di sini dulu pemirsa video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai ketemu ya di lain video.